Aku sudah kehilangan orang tuaku, aku sudah kehilangan kakak-kakakku, tapi tidak ada yang sepilu kehilangan anak. Kalau ini karena kebodohanku, ini hukumannya, tapi kalau ini karena pembelajaran darimu, anggaplah semua yang sudah engkau ambil itu sebagai bayar zakatku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita belajar kepada siapa saja, dengan siapa saja, dan untuk hal apa aja. Nah, dan hari ini tuh aku berkesempatan, Masya Allah, qadarullah, aku kan lagi pengen belajar nih. Yang pertama, bagaimana menjadi ibu mertua yang baik. Kan, Masya Allah. Kedua, aku juga pengen belajar dari seorang yang bagi aku tuh super duper tangguh, kuat, pokoknya strong apa semua lah itu. Karena mengalami fase kehilangan juga, mengalami fase untuk bangkit lagi. Dan bukan hanya itu aja, diberikan special gift sama Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa mengurus anak yang mempunyai disabilitas, Masya Allah. Siapa lagi kalau bukan Bunda Dewi Yul, Masya Allah, Masya Allah. Masya Allah. Alhamdulillah ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa ini sebelum mulai podcast sudah mau mewek ya? Ya Allah. Tapi luar biasa loh. Bunda sehat kan? Alhamdulillah ya Allah, terima kasih. Ya Allah, itu belajar ini berapa lama tuh, Bun? Masih belajar juga sampai sekarang. Jadi tetap harus dilatih terus kan supaya nggak lupa gerakannya. Allahu Akbar. Dan hari ini tuh mungkin bagi kalangan milenial, zilenials, dan juga Gen Z atau Gen Z ya. Itu mungkin kan belum mengenal begitu dalam siapa Dewi Yul itu. Kalau seumuran aku tuh terpautnya agak jauh loh sama Bunda ya. Iya, aku 64. Tuh kan, aduh jadi nggak enak banget ya Allah. Itu cuma angka, umur cuma angka. Age is only a number katanya. Ya, Tapi itu ngaruh karena di saat aku tuh masih SMA, aku udah menyukai lagu-lagu Bunda. Wow, merasa tersanjung. Wah, tapi siapa sih nggak tahu lagunya Bunda sama almarhum Bruri? Cinta kini kau datang jua. Ya Allah. Dan Bunda Dewi Yul ini tuh memang dulu zamannya saya masih di politik. Requestnya yang nyanyi di istana. Aduh, karena kan zaman dulu tuh Bunda untuk masuk istana atau nyanyi di depan presiden kan itu emang terseleksi ya penyanyinya ya. Masya Allah, tabarakallah. Bunda Dewi Yul, Rafika Duri. Nah, itulah tuh selera-selera zamannya aku pada saat itu. Tapi by the way ini bagaimana dengan aku mau nge-spill dulu soal mertua yang baik hati dan sangat romantis dengan anak mantunya, itu gimana ceritanya? Ya sebetulnya itu buatku sih rezeki dikasih mantu yang sayang gitu. Tapi aku sendiri selalu menikmati apapun yang Allah kasih dan aku yakin itu semuanya karunia Allah sih gitu. Jadi kita membuka hati aja untuk siapapun yang Allah hadirkan dalam hidup. Insya Allah itu akan membawa kebahagiaan buat kita gitu. Amin, ya Allah, beda ya kalau orang udah bertawakal. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi semuanya itu sudah apa dari Allah aja deh. Apa aja deh. Mau seneng mau enggak pasti seneng ujungnya. Iya, gitu. betul. Tapi boleh dong cerita gimana awalnya pas ketika kan mau mengutarakan keinginan untuk menikah kan? Itu kan aku pernah cerita ya, lucu itu. Anakku tuh namanya Rama. Panggilan sayangku Utok. Kalau di Palu itu Sulawesi Tengah tuh Utok tuh kayak kayak otong gitu kan. Tunggu sebentar, kok jadi Sulawesi? Kan omanya Rama, mama mantu dulu itu Tompaso kan. Iya, Nelpit, keluarga Nelpit Sahetapi. Jadi ayahnya itu anak dari Sahetapi Ratu, nikah sama keluarga Nelwan Supit. Jadilah ayahnya anak-anak. Teruslah jadi anak-anakku, jadi darahnya campur Nusantara. Om Rey saya tapi itu ternyata ada Manadonya. Ibunya Nelpit. Ya Allah ya sudah dan terus sama saudara nama koko sayang juga koko kebayan, waktu koko tinggal dari belakang. Iya dong. Iya dong. Oke, jadi itu kalau di Sulawesi Tengah tuh panggilannya Utok. Jadi tahun 2018 awal dia
lapor, Bu, malam tahun baruan ketemu sama seseorang, doain dong Bu, aku jatuh cinta banget. Jadi anakku tuh kalau ada apa terbuka gitu loh. Doain ya Bu gitu. Aku nggak bisa ngelupain gitu. Terus emang kenapa? Ceweknya baru putus. Kalau Rama udah putus 2 tahun sebelumnya gitu. Jomblo 2 tahun anakku. Nah, Merdi ini baru putus jadi belum mau lanjut hubungan dulu lah gitu. Suruh nunggu 3 bulan. Nah, Januari, Februari, Maret lah. Suruh nunggu sampai Maret. Nah, pas Maret itu kelulusan Rama S2 dari UI. Masya Allah lu. Aduh itu rezeki banget ya. Allahumma sholli ala S1 S2 Allahu Akbar, biarpun anak penyanyi aku bilang bersyukur nak gitu kan. Membahagiakan ibunya. Kan kita dibahagiakan dengan berbagai cara. Itu betul. Ya kan? Pas aku ke kampusnya sama Abi sama suamiku, pas mau pulang, Bu, aku nggak pulang dulu abis wisuda tuh. Masih nunggu temen, aku nggak tahu lah, karena aku sih cuma doa ya Allah berikan yang terbaik sesuai minta doanya kan. Anakku minta 3 bulan, aku udah lupa tuh sama apa yang udah didoain kan. Iya benar. Pas pulang ke rumah, keluarga pada kumpul lah, keluarga semua dari ayahnya apa semua kita kumpul, syukuran lah, makan nasi kuning gitu kan. Nggak lama Rama pulang barengan sama Merdi. Jadi Merdi ngasih bunga pas Rama lulus, itu tanda menerima juga gitu. Ya ampun. Dapat kado 2, jadi kado kelulusan sama kado diterima. Aduh. Terus perasaannya? Aku cuma bersyukur ya Allah, terima kasih ya, doa aku diijabah gitu. Berarti anakku bahagia, karena tujuan kita kan anak tuh bahagia. Betul. Insya Allah dunia akhirat ya. Amin ya Allah. Orang tua apa sih? Pasti pengen anak bahagia. Itu aja. Iya kan? Bahagia, bisa mandiri. Kalau kita kapan-kapan kita dipanggil pulang, mereka nggak nelangsa. Betul. Mereka mandiri, tidak saling membebani, tapi saling support kakak beradik. Kalaupun ada kakak beradik, mereka saling support, saling sayang gitu. Nah, tapi itu kan belum mengutarakan bahwa akan menikah belum kan? Karena kan anak-anak itu biasanya kan pacarannya lama-lama. Anakku tuh ada 2 tahun, yang si bungsu ini udah 4 tahun gitu kan. Gitu. Jadi aku nggak ngarepin itu. Tiba-tiba anakku bilang, Bu, kayaknya ini kan Februari kan, Maret itu kan lulus. Bu, aku mau kerja. Aku nadar. Kalau diterima kerja aku ngelamar. Minta doanya ibu lagi. Ibunya puasa dong 40 hari. Allahu Akbar kabiro. Dukunnya anak-anak suami Iya benar. Mau kerja, minta kerja supaya dapat kerjaan. Habis itu Surya juga, Bu, doain saya pengen dapat beasiswa. Jadi nampungin permintaannya. Oke. Terus si bungsu juga, Bu, aku pengen happy ini, karena waktu dia masih SMA kan. Pokoknya selamat zaman tawuran kan, kita jantungan kan. Udah. Aku puasalah. 41 hari tirakat lah bahasanya itu kan, tirakat. Khusus buat anak-anak. Itu lucunya pas tirakat terakhir. Aku pikir ada jeda dong buat Ramadan. Hari ke-41 selesai hari ini, besok Ramadan. Lanjut 71. Masya Allah, alhamdulillah ya. Alhamdulillah semua doa saat bersaum, berpuasa itu dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sholli ala Muhammad walillahil ilham. Itu nggak dikasih jeda sama Allah. Dan itu hari ke-41 aku panas demam. Asistenku bilang, "Buka aja." "Enggak, ini ujian nih. Ini ujian nih. Tinggal besok. Besok udah Ramadan kan, enggak apa-apa. Bismillah, sehat kan?" Malam takbiran. Surya ngasih tahu diterima full beasiswa jam 1 malam tuh, malam takbiran. Full beasiswa di Rochester Institute of Technology. Masya Allah. Nah, satu kan udah sama Allah dilolosin. Believe it or not, aku believe banget gitu kan. Ini doaku Allah ijabah. Dah. Full beasiswa. Okay. Malam takbiran tuh. Udah nih. Waduh, ini anakku Rama kan mau kerja nih. Aduh, bagaimana ya? Belum ada jawaban nih. Jadi itu udah lewat tuh bulan April Mei gitu kan? Iya. Malam takbiran Idul Adha. Rama dapat kabar diterima di perusahaan yang dia udah masukin 25 apply perusahaan. Yang dia mauin yang nomor 1 itu. Nomor 1 itu yang diterima di list pertama. Masya
Allah. Makasih Bang Kadri, accept Masya law Allah, firm. terima kasih. Allahumma sholli ala itu. Jadi kita jangan pernah meragukan kekuatan doa seorang ibu. Masya Allah. Baik-baiklah kepada ibumu. Minta-minta doa yang remeh-temeh pun minta sama ibu. Ya Allah, itu luar biasa. Tapi mereka ke bunda sendiri tuh Percaya sama doaku. Minta doa melulu. ya Allah. Jadi itu kan jadi sinkron. Iya. Sinkron. Nah, Terima kan dikerja, terima kan bulan Juni. Aku langsung ini dong. Lamar dong. asik. Alhamdulillah. Terima kasih Opa, Oma Mercy, Oma Rafa. Masya Allah. Diterima. Oh, tapi itu Juni tuh abis Lebaran. berarti bunda mensuggest, ya udah segerakanlah. Nadar. Kan sama nadar. Kalau diterima kerja, aku mau ngelamar. Oh, jadi karena nazarnya itu adalah terima langsung ngelamar, iya. dijalankanlah Iya dong. nazarnya. Kan janji. September menikah. Jadi dari mereka kenal, aku nggak tahu kapan, kan tahun baru dia mau bicara ke aku 9 bulan. Tapi aku suka ya gayanya bunda gitu loh, maksudnya Bismillah aku bisa terapin ke Kianu gitu. Amin, ya. amin. Bisa, Kalau bisa, ada bisa. nazarnya ini dan itu Bismillah. terkabul, insya Allah kan. Nah mudah-mudahan nih ya, kita kan nggak pernah tahu ya doa mana yang akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi yang aku ingin tekankan nih bunda kan memiliki berapa anak sih semua totalnya? 4. 4. Aku cuma 1. Ya, 4. Almarhumah Giska. Meninggal umur 28 tahun, punya 1 anak, ya kan? Aku masih. Aku nggak lupa bunga pertama, Masya Allah. Kalau ingat Bunda Angelina sama almarhumah Mas Aji. Bunga pertama tanda duka cita yang terpampang di rumah duka. Itu kiriman, bentuknya putih, bulat, sama ada standarnya. Ya, terima kasih. Bunga pertama yang datang ke rumah, makanya aku ingat banget. Allahumma sholli ala Muhammad. Tuh, 2010. Iya loh. Ya. Tapi itulah ya keajaiban daripada berbuat baik ya. Maksudnya aku sama Mas Aji tuh kan. Terus tiba-tiba aku juga kehilangan Mas Aji kan. Itu juga yang berbelasungkawa, yang memberikan penguatan tuh. Masya Allah, luar biasa. Makanya kalau misalkan kita kan apalagi Islam, apabila dia meninggal itu wajib hukumnya kita untuk Sebisa-bisanya. sebisa-bisanya paling nggak walaupun hanya bunga yang nyampe gitu kan. Telepon minimal. Telepon minimal Duka cita, gitu baca kan, doa, iya, berduka cita gitu ya. Jadi mudah-mudahan lah. Nah, habis itu kita lanjut setelah meninggal, berarti kan ini 3. Ya. Yang terakhir ini berarti kan umur, Si bungsu umur sekarang 23 tahun. berarti masih genset dong ya. Genset, iya dia lagi belajar usaha sama teman-temannya bikin jadi kayak perusahaan yang buat bikin event kayak namanya San Bejo. Iya, pokoknya kalau ada event tuh sampai Jo ya. Dia meng-create gitu. Kemarin ada acara-acara kayak HIPMI bikin acara di Bandung, mereka yang create gitu. Itu luar biasa ya Allah, anak udah ada 20 tahunan dan dia berlima tuh anak umur 20 tahunan dan bikinnya tuh sejak SMA, mereka dari fancy gitu. Nah tunggu, jadi bunda itu berarti punya 4 anak. Almarhumah Giska, Hah? Rama, Dengar, Giska, Tuli, Surya, Tuli, Raya, Dengar. Jadi semuanya disabilitas. Disabilitas ada 2, Heeh. selang-seling. Tuli, dengar. Hebat banget nggak? Kaya banget nggak Allah ngasih aku? Allah. Full color. Ya loh. Full color. Jadi 2 yang Dengar, 2. Tuli. Terus itu aku sih nggak kebayang. Aku punya ya. bahasa 2 di rumah. Ya kan? Jadi aku belajar pada anakku yang Tuli, belajar isyarat. Ya. Mereka mengajari aku isyarat dan mereka belajar baca bibir. Yang Tuli belajar bibir dari aku. Bagaimana lips read, membaca itu ada gerakan lagi bibir. itu ya? Ada lagi sama mengeluarkan vokal. Karena kecenderungan anak-anak Tuli itu kan suaranya aneh. Karena dia nggak tahu bagaimana informasi bunyi dan mengeluarkan bunyi. Kan suara kadang gitu. Aku bilang di dada. Aku ngelatih Giska dan ngelatih Surya. Lebih ringan ngelatih Surya karena sudah ada pilotnya kan. Oh iya, karena udah ada auto experience ya sebelumnya. sebelumnya. Tapi ini loh ya, pesannya luar biasa loh gini. Bunda Dewi kan penyanyi hebat ya. Siapa sih yang Allah masya Allah Muhammad. itu kebanggaan dan juga pasti sebagai seorang penyanyi
nggak hebat sih, Masya Allah. Dipinjemin suara. Dipinjemin suara, Masya Allah. Tapi dunia mengakui. Allah, Masya Alhamdulillah Allah. dikembalikan oleh Mbak Dewi Yul tuh untuk kebesarannya Allah, itu aku suka banget. Tapi kadang-kadang kan sebagai orang tua tuh punya mimpi anaknya penyanyi juga. Anaknya pengen penyanyi, minimal bisa mendengarkan tembangan kita, Nina Bobonya kita kan gitu. Tapi gimana caranya bisa menerima bahwa anakku, Ya pertama ya bingung lah. Kan dikasih anak itu umurku baru 21 tahun. 21 tahun, menikah juga masih buta-buta gitu kan. Cinta namanya, mabuk cinta. aduh mabuk cinta. Bucin gitu Ya kan. bucin ya, bahasanya Anak sekarang. bucin tuh. Tiba-tiba sama Allah dikasih karunia, pembelajaran hidup, dikasih guru aku. Itu sih. Dengan kehadiran Giska tuh, bayangin bagaimana belajar mengatasi kebingungan, tekanan di usia gitu. Ibuku udah meninggal, aku nggak hidup sama ayahku, aku hidup sama kakakku gitu kan. Ibuku tuh meninggal setahun sebelumnya, sebelum aku menikah gitu. Jadi kebayang di Jakarta, karena keluarga waktu itu tidak restu, jadi aku harus tinggal di istilahnya di rumah petakan gitu. Meninggalkan rumahku yang di Cirebon 11 kamar demi cinta. Wah, lu udah cinta tuh. Iya tuh, jangan ikutin ya, jangan ya Dek ya, jangan ya. Dan itu adalah pesan yang teranyar, ya. Jangan diikutin Jangan, bucinnya. ya. Dan buat aku itu, begitu tahu Giska itu di usia 2 tahun, tuli, itu pun karena banyak teman-teman yang support. Aku tuh kan orangnya nekatan dalam artian begitu tahu anakku tuli, aku bukan sembunyiin, aku bawa, aku hadapin gitu. Aku hadapin secara sosial sudah tertekan kan, Iya. tertekan kan. Ini sih nggak nurut, ini sih dulu kan gitu kan. Iya. Pasti ada begitu Iya, ya, pasti, padahal pasti. ayahnya udah mualaf waktu itu, tapi tetap aja maunya kan keluarga besar tuh aku dapat Jawa gitu. Oh, oke. Mualaf tapi tidak boleh diinformasikan karena menghormati keluarga gitu. Iya. Jadi aku telan lah itu. Bayangin sudah mualaf di Istiqlal ya, ini cerita gitu ya. Tapi keluar orang lain kan nggak ada yang boleh tahu gitu, dirahasiakan hanya buat istilahnya supaya secara syariat bener aja gitu kan. Nggak boleh ngomong ke siapa-siapa. Oh, jadi Bang kebayang Ray nggak? itu udah Mualaf di dulu. Istiqlal sebelum ijab kabul. Nah, tapi itu nggak bisa Nggak boleh, di-announce untuk iya. menghargai. Keluarga besar. Itu sebenarnya sama kayak aku tuh. Ya. Aku kan juga ngumpet Lama itu ya? agak lama sebelum akhirnya mengutarakan kepada ayahku kan. Ya sama lah mungkin sama Bang Ray Iya. kan. Jadi kita nggak Oh, bisa nggak gitu bisa. loh. Jadi aku tahu banget deh perasaan itu tuh. Jadi kan nggak boleh terungkap, kebayang kan, makin ininya kan. Oh, dan orang akhirnya menduga karena itu lu macam-macam. menikahnya Iya, sama ini iya. akhirnya anak. Iya, padahal orang nggak tahu itu aku lagi dikasih harta sama Allah ya. Iya loh, itu gitu. makanya jangan terlalu dijudge di Jangan awal. pernah ada kita nggak pernah jangan pernah menolak apapun di depan sebelum kita tahu, karena kita nggak sabar nunggu jawabannya kan. Itu sih, Ya kan? sabar. Nunggu jawabannya kan nggak sabar gitu. Jadi begitu itu bingung, kaget, pastilah tertekan, dan pasti sebagai orang tua kan nggak punya kebanggaan ya, maunya kan anaknya sempurna semua gitu kan. Itulah. Tapi aku bilang, ya Allah, aku menerima takdirmu. Itu menarik sih, di usia segitu aku harus istilahnya ditempa, didewasakan oleh situasi gitu kan. Makanya aku nggak kebayang Bunda Iya, itu. emang. Aduh. Allah tuh sayang banget sama aku. Jadi aku bilang, ya Allah, terima kasih Engkau mempercayai aku. Aku nyanyi, bayangin pada perjalanannya Giska umur 4 tahun aku dapat Buzz Award. Penghargaan Buzz Award itu Giska, tunggu ya, udah tahun 94 kalau nggak salah. Buzz Award itu tuh kayak Grammy Award Indonesia lah ya. AMI begitu Award lah kalau ya. sekarang, AMI waktu itu Award, Buzz Award namanya. Tahun itu setelah aku rekaman berapa episode, berapa rekaman yang lakunya biasa-biasa aja, karena kan genrenya tuh jazz, bossa nova dengan Iya, Ireng iya. Maulana. Jadi belum dinikmati oleh seluruh. Oh, dulu tuh alirannya jazz dulu ya Bunda ya? Iya, sama Ermi Kulit, iya, aku suka Ireng. nyanyi sama Mas Abadi Susman gitu kan.
sebelum yang lagu-lagu melo-melo ini ya. Aku dulu penyanyi favoritku, aku nyanyiin lagu Shirley Bassey, Rita College. Iya, I like to run away from you, but if you never found me, Iya, aduh aku I would die. Iya, aku suka lagu-lagu jazz bosas gitu ya. Tapi aku mengenalnya tuh justru yang lagu-lagu Rezekiku ternyata di pop. Jadi aku kan festival, nyanyi festival, terus rekaman juga bossa nova, jazz gitu. Sampai tahun 94, lagu Kau Bukan Dirimu laku lebih dari 2 juta kopi. itu sih benar-benar hit the market tuh. Itu aku bawa penghargaan pulang. Tapi tahu nggak lagunya? Ya Allah, kau bukan dirimu lagi. Itu. Nanti buka YouTube aja dah. Iya, kau bukan yang dulu lagi, asik. Gitu kan aku tahu loh. Keren suaranya Bunda, coba. Aduh, Masya Aku Allah. suka lagu-lagu jazz gitu kan, tapi nggak pernah nyangka. Oke, so by the way, kita abis Giska, berarti kan tahu dong, aduh ini kan nggak Penghargaan yang buat mimpinya semua penyanyi itu mendapatkan Buzz Award waktu itu, kan? Iya, wah itu Ya sih kan? luar biasa tuh. Triple platinum karena penjualan yang tertinggi kan. Triple platinum hari gini, ya siapakah? Bawa dong, bawa pulang. Aku bangga. Gisel langsung gini. Tidak boleh sombong. Saya tidak dengar suara ibu. Langsung lemes dong. Astagfirullah. Baru mau bangga-banggain. Diingatkan sama dia. Allah. Aduh, aku sampai speechless, tapi itulah kehidupan kita tuh gak pernah tahu sesungguhnya yang mungkin kita anggap kekurangan, mungkin kita anggap ketidaksempurnaan, justru itu yang menjadi pengingat di langkah kita. Ini kan. Halo, jangan sombong ya. Triple platinum, kata Giska almarhumah. Nggak dengar, maaf. Iya, ya saya nggak dengar. Nggak boleh sombong. Dan itulah Allah. Mungkin itu soalnya Allah juga. Nah, itu kan makanya aku dari banyak pengalaman hidupku itu ternyata memang dunia ini bekerja tidak seperti yang kita bayangkan. Nggak ada hitung-hitungannya, nggak bisa pakai akal-akalan, nggak bisa pakai rasio. Ikutin aja. Ikutin, udah dikasih bimbingannya udah ada, ya kan? Ilmu-ilmunya udah ada. Betul. Ikutin aja gitu. Pakai Al-Qur'annya tuh udah ada semua. Hadisnya udah ada. Hadis Nah, udah iya, ada. itu kita mau bener aja masih bisa tergelecek Betul. oleh kulit pisang, oleh batu kerikil, Itu betul, ya kan? betul. Jadi jangan merasa, dan aku bilang sama keluargaku gitu yang ibaratnya ibadahnya bagus apa. Kita itu jangan ngerasa udah paling benar, paling tahu. Yes. Hati-hati karena kita nggak tahu jiwa kita ini, kita merasa lu kurang ibadah, gua udah ini. Allah belum tentu ridho sama ibadahmu yang ini itu. Janganlah gitu. Betul. Kita itu tiap hari masih istilahnya masih berdebu, udah dicuci-cuci, suruh sholat apa, berdebu lagi, nggak sengaja mikirin jelek, Iya, nggak betul. sengaja ngomong jelek, nggak sengaja ngetik jelek gitu. Jadi hidup itu apa yang dilakukan? Minta ampun sama bersyukur doang. Iya, yes. Karena kita ini semua nggak tahu nasibnya gimana. Karena husnul khotimah ini hanya bisa ketahuan kalau udah mau mati. Udah mati gitu. Iya, kan? Ya. Nah, dan Bunda akhirnya sekarang terakhir berarti Rama udah semua kan udah punya Mandiri, kerja. ya alhamdulillah, anak 2. Yang di luar negeri Surya udah ngajar di Rochester Institute of Technology, jurusan Masya pendidikan Allah, tuli. Masya Allah. Dan terakhir ini Lagi belajar bisnis tapi sambil kuliah. betul. Iya. Kan katanya gini nih Bunda, kalau namanya Gen Z itu suka sombong, keras kepala, nggak tahu sopan santun, terus apa lagi tuh, nggak respect sama orang lain. Awalnya, yes. Awalnya, oke. pergaulannya, aku kan selalu bilang, aku mengingatkan, sayang, buatlah situasi bergaulmu itu, sayang yang memberikan aura positif kepada teman-teman. Berantem, iya berantem Bun. Aku sampai dipanggil ke sekolahnya, iya. Aku nggak usah sedih-sedih banget kalau gitu ya. Ya kan, artinya itu hal-hal yang harus kita hadapi. Oke. Jadi aku cuman bilang gini, mau merokok jangan di luar, di rumah.
Yes, ini parenting loh ya, Ya kan? ini parenting. Daripada di rumah orang tua menganggap kamu anak manis. Yes. Terbukalah orang tua, terbuka. Anak kita pasti ada masa dia pengen eksis, pengen memperlihatkan jati dirinya, ingin diakui keberadaannya, ya kan? Kamu di dalam rumah sudah mendiadakan dia akan cari di jalanan. Yes, Oke? itu. Buatlah rumah anak itu menjadi dirinya sendiri, nggak usah terlalu banyak kamuflase. Mau pulang kemana dia kalau nggak ke Iya. rumah? Oke. Kaki naik katanya, kan pernah ada tuh aku dikritik, itu anaknya kok nggak sopan. Maaf, yang penting dia sopan pas di luar ketemu orang, di rumah itu tempat dia merdeka. Agree. Nah, itu betul ya kan. Rumah tempat dia pulang, tempat dia tidak punya sekat, tempat dia bisa mengeluarkan apa yang dia bisa merdeka. Mau dia kesel, makanan nggak sesuai, gitu. Hanya diingatkan, tapi itulah ekspresi dia. Kalau dia dikasih makan sama orang di rumah temennya kan nggak mungkin dia begitu. Bebas, tapi di luar nggak gitu ya. Nah, itu dia. Kalau nggak suka bilang, Teng, Mbak, aku nggak kurang cocok nih, karena tidak ada makanan yang boleh dicela. Iya, itu betul. Nggak cocok selera, oke, nggak cocok, nggak suka pedas, nggak boleh makan pedas, oke. Tapi jangan bilang tidak enak. Tapi, Bun, itu kan berarti sikap ya, sikap Hari-hari, gitu kan. ya. Nah, kan katanya begini, kalau misalkan sikap gitu kan bisa dirubah. Tapi kan kalau hati susah ya, gitu kan. Kadang-kadang tuh anak-anak sekarang ini kalau kita kasih tahu kan, Itu ada ilmunya. parenting nih, gimana tuh? Minta sama yang punya. Itu. Gerakanlah Allah, tolong aku ya Allah, aku nggak mampu melakukan apa-apa. Karena namanya anak, apalagi di usia umur-umur puber, Iya. disuruh ke kiri, ke kanan. Kanan. Suruh ke kanan, ke kiri. Betul. Makanya aku punya cara waktu anakku yang si bungsu itu suka lelet, sekolah males. Aku masuk kamar, udah jam 6:30. Udahlah, nggak usah sekolah. Kan ibu masih hidup, ntar kalau ibu udah nggak ada kan baru. Allah, kalau jadi gitu bahasanya ya. Udah nggak usah sekolah, pelukan aja pelukan. Ibu aneh deh, nggak ada deh orang tua kayak gitu. Loh, ya iya kan ibu nggak ngelihat nanti kalau kamu nggak sukses. Yang penting sekarang kita pelukan aja, kan sukses nggak sukses itu bukan urusan ibu kalau ibu udah nggak ada. Gitu. Tapi itu kan benar kan, soalnya aku juga pernah Bunda, aku bilang ya udahlah Kiano kalau misalkan malas-malesan, mending nggak usah sekolah sekalian. Aku dikomplain sama teman-teman, Jidu jangan gitu juga Harus gitu. ngomong gitu ke anak. Harus treatmentnya seperti itu. Belum lagi mana lagi, aku cuma pokoknya sekarang berdoa aja lah sama Allah Subhanahu Wa Taala ya Yang punya kan. aja diminta yang punya, ya Allah, engkau sudah menitipkan anak, gerakanlah hatinya. Tapi pernah nggak sih Bun, anak-anak Bunda tuh disrespect sama Bunda? Masya Allah, alhamdulillah sih. Iya ya. Alhamdulillah sih, Masya Allah. Aku belum pernah marahin mereka Itu sih. sepanjang hidup. Aku mengingatkan iya. Jadi waktu dalam usia yang mengerikan buat anak-anak Iya. laki-laki yang dia bakal kena pergaulan apa gitu kan. Aku cuman bilang, sayang, ibu kan nggak ngeliat ya. Mau ngebir kayak, kan ibu nggak lihat. Iya. Ya kan? Tapi satu, begitu masuk ke narkoba. Itu. Masuk ke narkoboy, masuk ke hal-hal yang begitu kamu coba, itu cara kamu membunuh ibu pelan-pelan. Aku langsung teror gitu. Iya sih, tapi memang kan kalau kita tuh anak-anak bersikap yang mungkin dianggapnya kurang ajar, mungkin dianggap nggak sopan, itu at least di rumah kita masih bisa ngedirect. Tapi yang penting jangan pernah anak itu tidak menghargai orang tuanya. Itu. Karena doa orang tua tuh ya Allah. Mau kita selisih-selisih ya Bunda ya, tapi kalau udah dia disrespect, terus nganggap kita kayak kita nggak ada, nah itu kan tinggal tunggu waktunya kan, maksudnya itu akan balik ke anaknya sendiri. Sedihnya begitu loh. Bun, kadang kita lupa untuk menghargai anak dulu. Itu, hargai anak dulu biar anak menghargai. Iya. Jadi kalau kita sendiri tidak menghargai keberadaan mereka, memarahi mereka dengan kata-kata tidak enak, itu balikin aja. Kalau kita digituin sama orang tua kita terima nggak gitu. Jadi aku nggak pernah bilang kamu sama anakku. Betul. Karena dari kecil aku ngedidik bilang kamu. Kita catat nih semua Nah, ya. cuman Bukan, sayang, aku bawa sayang. laptop nih, harusnya aku bawa laptop 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya kan. Aku bilang sayang gitu. Kan kalau sekarang udah pergaulan orang bilang kamu, tapi aku tanya anak-anakku. Iya. Pasti aku nyebutnya, sayang tadi dari mana gitu. Betul, Menurutmu betul. paling menurutmu gimana gitu.
Tapi kamu ini nggak pernah. Walaupun itu bukan kata-kata kasar. Iya sih, emang tugas kita berat tuh yang menghadapi anak-anak Gen Z gitu ya. Karena emang kalau dulu kan kita kan sangat harus ada unggu-unggunya, harus ada sopan Nggak bisa. santunnya. Nilai sudah berbeda. Sekarang ini Allahu Akbar. Caranya ajak anak ngobrol dan posisikan dia sebagai orang yang kita respect. Betul, dan kayaknya temen ya. Akhirnya tuh udah begitu aku makin udah deh gitu kan. Mereka lebih cerdas dari kita. Iya loh ya. Mereka lebih pintar, lebih cerdas. Yang harus diisikan jiwanya. Betul. Yang harus diisi adabnya. Makanya kita mau berusaha mati-matian mengubah sikap anak. Yang penting sebenarnya adalah tugas kita minta sama Allah supaya yang penting hatinya. Kalau Minta udah dari digerakin sini, hatinya, iya, perlakukan dia dengan sopan. betul. Kadang-kadang orang tuh ngerasa udah ngasih makan, udah ngasih biaya, udah apa, Nah, iya, seenaknya tuh, aja mulutnya kan, gitu. Iya, astagfirullahaladzim, memang kadang-kadang ya apalagi single parent ya, aku sangat mengakui ya gitu ya, kalau udah mulai capek, lelah, betis, Iya, udah mulai langsung cenat-cenut gitu. ya kan. Jadi kita harus mengontrol bahasa kita yang keluar, mudah-mudahan it will come back as positive as it is. Iya, iya. Nah, dan yang terakhir nih Bunda, pertanyaan terakhir. Aku sebenarnya nggak mau nangis-nangisan hari ini gitu kan. Jadi kita mau bawa santai aja. Tapi kan aku tahu Bunda, aku kehilangan suami, Bunda kehilangan anak. Aku nggak pernah tahu bagaimana rasanya. Wow, aku sudah kehilangan orang tuaku, Ah, aku sudah kehilangan kakak-kakakku, tapi tidak ada yang sepilu kehilangan anak. lemes aku. Bayangin kehilangan suami, apalagi pisah hidup. Iya, Sebentar doang lah. Ngilunya itu kalau dihitung cuma 7 bulan. Jadi kalau misalkan kalian yang pada cerai hidup itu 7 bulan 7 cuma bulan udah bertahan bagus ya. lah. Ya itu udah oke tuh, performa bagus. Kehilangan orang tua ya seberapa bulan. Kehilangan Giska itu 2 tahun. Aku tuh 2 tahun ngelihat kamarnya udah kayak sirine. Ngelewatin kamarnya udah 2 tahun. Sampai aku tuh melakukan hal yang dimarahin sama suamiku karena setiap sholat aku selalu secara imajinatif secara imajiner menghadirkan dia di sebelah kiriku. Supaya aku habis sholat, aku doa, aku ngobrol gitu kan nggak bagus, nggak sehat gitu kan. Setelah 2 tahun baru aku bisa lepasin dia. Kasihan jangan kayak gitu, kasihan kata suamiku. Karena aku ngomong, ngobrol. Ya Allah. Karena kan aku ngurusin sendiri, kan 3 bulan sakit tuh. Di rumah sakit, di rumah gitu. Aku udah ikhlas nggak ikhlas gitu kan. Ikhlas melepaskan dia supaya dia nggak ada beban, tapi ternyata itu alam bawah sadarku belum. Ya kan istilahnya teman bajuan bareng, teman kan seukuran, sepatunya bareng, sepatuku dipakai dia gitu. Jadi dan itu sebetulnya kehilangan Giska itu, kepergian dia itu sudah Allah persiapkan dengan runtutan kehilangan ayahnya kan, dipindahin kan, habis itu kehilangan harta, habis minus semua kan, kantorku bangkrut, semua aku menyalahkan diriku sendiri karena kelemahanku, semuanya karena kelemahanku. Apapun yang terjadi sama aku itu kelemahanku karena tidak mampu memanage hidup, memanage hati, memanage orang gitu kan. Perusahaan bangkrut ya itu bodohnya aku. Aku mengatai aku sangat bodoh, dan kalaupun itu sebagai tingkatannya lebih tinggi lagi, aku cuma bilang ya Allah, kalau ini karena kebodohanku ini hukumannya, tapi kalau ini karena pembelajaran darimu, anggaplah semua yang sudah engkau ambil itu sebagai bayar zakatku, bayar sodakohku. Jadi aku nggak marah sama orang yang nipu aku, katanya nipu, tapi aku pikir itu kan kebodohanku, dan itu aku anggap sebagai zakat sodakohku. Itu luar biasa loh. Jadi lega kan, ya Allah, aku andaikan engkau takjub melihat keikhlasanku gitu. Karena aku nggak mau merasa aku ditipu dan dirugikan gitu. Jadi aku nggak merasa kekurangan karena Allah selalu mencukupkan. Dan kalau ditanya gini kan, mantuku sayang, anakku sayang, ibu kalau ada perlu mobil apa pakai aja. Karena aku nggak mau memelihara benda mati lagi. Lah, oh seru. Aku nggak punya mobil buatku pribadi. Mobilku aku kasihin si bungsu. Karena anakku semua udah mandiri. Jadi terakhir aku punya mobil buatku. Aku ngeliat ini benda jarang aku pakai, nggak seminggu sekali aku pergi, ya kan? Driverku udah sakit, jadi aku nggak mau cari pengganti driver baru.
Jadi aku bilang aku nggak mau memelihara benda mati yang hanya buat dionggokin. Iya. Mungkin jadi Aku sedekah cukup terbaik ya. memelihara anak-anakku. Sudah selesai tugasku memelihara anakku. Aku nggak mau lagi memelihara benda mati yang harus aku pikirin servisnya, harus aku pikirin pajaknya gitu. Praktis. Ya Allah. Mana gokar? Tadi mau ke sini, mantuku bilang, "Ibu, nanti diantar jemput." Enggak, sayang, Ibu udah pakai online. Lebih praktis gitu. Udah gitu. Jangan tergantung. Nah, dan pas sakit itu hantamannya gimana sih perasaan soal Yang mana itu? nih? Giska, almarhumah. Ya itu Allah tuh ngasihnya bertahap. Dikasih alert dulu ya? Bertahap banget. Dari demam, ya kan? Demam, terus seminggu mulai matanya juling, ada tekanan ini, meningitis kan? Iya. Mau dioperasi belum ada terlalu banyak itu, apa namanya, kejunya lah istilahnya, cairannya tuh belum banyak. Jadi sama dokter disuruh pulang. Dokter udah give up. Dan Giska itu sampai udah nggak ngeluh. Jadi setiap sakit, sayang panggil Allah, Allah lagi sayang. Jadi, ya Allah sakit, Allah minta ampun. Ampuni aku ya Allah, ampuni aku ya Allah gitu. Jadi aku tuh lega ngelepasin dia karena terakhir seminggu sebelum pulang dia lagi ngelamun gitu dipanggil masih kondisi sakit tapi udah nggak teriak-teriak lagi. Kayaknya udah mulai ininya udah mulai cairan. Beradaptasi dengan sakitnya juga mungkin kali ya karena udah sering sakit jadi rasanya udah nggak sakit lagi. Dia cuma lihat pesta perkawinan. Hah? Aku bilang. Dia ngomong gitu. Ada pesta perkawinan. Aku sudah nggak tahu apa tapi buat aku tuh udah unik sih, udah aneh gitu perasaanku. Dia udah ngelihat pesta. Emang hobinya kan anaknya hobi bergaul. Nah, udah, Bu, aku pengen minta ambulans, dia bilang minta ambulans, ya. Abis itu mulai kejang-kejang, dibawa ke rumah sakit kan. Dibawa ke rumah sakit, maghrib, jam 8 sembuh, bisa meluk aku, aku di situ ngejerit-jerit. Ya Allah. Dikasih sembuh, di videoin sama suamiku. Di videoin. Dia bilang, "Ibu minta maaf." Itu keluarga, kan waktu dibawa ke rumah sakit maghrib tuh aku udah kasih tahu, Giska udah di rumah sakit. Jadi seluruh keluarga, semua keluarganya, ayahnya juga kebetulan kumpul. Ayahnya yang enggak dikasih rezeki buat ngelihat. Oke. Kakak dari suamiku ada, dari ayahnya ada, adik-adiknya kumpul. Hanya ayahnya aja yang nggak bisa. Itu dia bisa minta maaf sama semua orang yang sama ayahnya, sama mantannya, ya kan? Udah mau balik lagi, udah mau rujuk kalau sembuh. Oke. Tapi dia bilang nggak usah, jangan putus silaturahmi sama ibu. Udah ngomong pesannya itu aku ngejerit-jerit tuh suamiku bilang, ini keajaiban, mukjizat. Enggak, ini aneh. Buat aku, ini aneh. Aku cuma bisa bilang gitu. Terus malam aku tungguin di rumah sakit, aku besok harus ke Palembang, harus nyanyi. Sayang, pagi tuh dia lagi ngobrol sama Doni, sama ayahnya. Ibu pamit. Dia bilang, iya, ibu mau nyanyi. Ya, mau cari uang. Ya. Masih ngomong, matanya udah agak merah. Dia cuma terakhir bilang, Ibu, saya ngantuk. Aku doain, aku peluk kepalanya gini, Ibu pamit. Dia terus tutup mata. Ternyata itu terakhir dia ngelihat aku. Nggak pernah bangun lagi. Dan begitu aku nyanyi di Palembang nggak ada yang tahu. Baru terakhir setelah performance, ingat itu Ibu BHD Wakapolri tahun 2010 ada di Palembang, Ibu Danuri. Saya terima kasih Bu, saya pamit minta doanya Giska malam ini dioperasi. Terakhir itu aku pentas, aku ngasih tahu dan aku nggak bisa tidur semalaman karena malam itu oleh dokter harus dioperasi karena udah koma. Aku bilang Giska udah minta jangan diapa-apain. Dia udah bilang Ibu aku jangan diapa-apain. Aku udah tahu dia udah nggak mau lagi nerima obat kan udah nggak bisa nerima obat. Tapi kata dokter kalau dibawa ke rumah sakit ya harus ditindak dong, nggak bisa dia diem, nggak boleh juga gitu. Ya udah aku semalaman nggak tidur, pulang naik pesawat langsung ke rumah sakit pakai pesawat paling pagi. Aku masuk ke ruang itunya, dia udah dioperasi. Aku cium kakinya sayang, kalau mau pulang duluan, ibu nggak akan masuk ruangan ini lagi ya.
Ibu tunggu di luar deh. Ibu ikhlas. Pokoknya nanti kalau ibu pulang jemput ibu ya. Nah, udah aku di depan ruang ICU aku ngaji sampai malam. Aku pas pulang buat istirahat, mandi, ganti baju, aku balik lagi jam 2 malam Jumat itu jam 2:30 meninggal, hilang. Ya Allah. Kita turut berduka cita. Alhamdulillah, aku udah nggak sakit lagi. Dia udah happy dia. Kita yang menderita. Iya betul. Aduh, cuman melewati itu aku rasa nggak bisa ngebayangin kalau nggak ada Allah. Itu luar Ini biasanya Allah itu. Luar biasanya pasti karena Allah mendampingi dan memberikan kekuatan. Allah itu bertahap. Kan yang pertama diambil ayahnya dulu kan. Nah, habis itu perusahaan kehancuran harta, ya kan? Harta. Oh iya, cerai dulu ya, Bunda ya, Bunda. Cerai, hancur, bangkrut kan. Nggak punya apa-apa. Semua harta warisan dari orang tua juga habis. Allahumma Jadi sholli. caraku melihat, ya Allah ini caramu membersihkan aku. Tapi itu betul. Caranya membersihkan kita itu dengan cara kasih sayangnya. Dan itu terima kasih ya Allah dikasih pemahaman bahwa itu caramu mengasihi aku. Iya. Dan itulah caranya Allah memberikan pahala yang luar biasa. Allahumma sholli ala Dan Muhammad. mudah-mudahan itulah caranya Allah memberikan surga kepada kita. Dan insya masih Allah, dikasih ya. kesempatan kan kita untuk bangkit. Jatuh mah biasa, tapi ya Allah atas pertolonganmu berikanlah Itu kesempatan. loh. Aduh, Ini juga luar biasa. loh. Tapi Bunda luar biasa, aku kagum. Allahumma sholli ala Muhammad ya Allah. Sebenarnya kita ini ada di sini dengan kekaguman kita kepada Allah Subhanahu wa Allahumma taala. sholli ala Muhammad Jadi walillahil jangan ilham. mengidolakan saya ataupun Jangan, Mbak Dewi. jangan. gitu. Saya banyak dosa, banyak Ini, salah, nih. banyak kurang. Allah Akbar. Itu. Ya. Karena kita bisa begini sesungguhnya Allahumma sholli ala Muhammad. karena Allah. Nah, Jadi, yang terakhir nih Bunda. Latazan, jangan Latazan. sedih kalau dikasih segala Betul. penderitaan. Kita semua dikasih bukti kasih sayang Allah. Apa? Kalau kita dikasih sedih, dikasih sakit, itu cara Allah mencintai kita. Yes. Makanya Ali Imran ayat ke-39 wala tahinu wala tahzanu ya. Jangan pernah lemah dan jangan pernah bersedih. Ada lagi. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Maaf kalau spellingnya kurang ini, tajwidnya. Makrotnya tapi alhamdulillah. Masya Allah. Tahu artinya kan? Allah tidak akan merubah. Keadaanmu kalau kita tuh nggak merubah diri kita sendiri. Yes. Yuk kita mulai merubah diri kita yang nggak benar ini untuk selalu taubat gitu kan. Dan aku mau dari Bunda untuk memberikan saran kepada generasi muda, terutama yang Gen Z ataupun Zillennials ataupun Millennials ataupun old school juga boleh, untuk membangun ketegaran hati dan tetap bertawakal kepada Allah. Ya, ilmu itu penting. Wajib kita mencari ilmu. Pendidikan itu penting, tapi jangan lupa ada adab yang harus diutamakan. Itu tuh dalam banget loh ya. Jadi kalaupun Anda sekarang lagi tenar, lagi kaya, lagi punya jabatan, kalau nggak ada adabnya sih, astagfirullahaladzim ya. Ya. Mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang Allah senantiasa ingatkan untuk mempunyai adab yang benar, sikap yang benar, dan terutama hati kita tetap bersih. Semoga Allah selalu membimbing, menjaga gerak, langkah, pikiran, fisik, perasaan, dan jiwa kita. Itu betul ya. Amin. Bismillah, semoga dan kita berdoa agar supaya Mbak Dewi Yulni tetap sehat. Bunda juga. Ya kan? Amin. By the way, Mbak Dewi itu juga kasih motivasi-motivasi di daerah-daerah, di kajian-kajian gitu kan. Sharing sambil belajar. Betul. Belajar ya. Memang kita bukan ustazah, kita hanya ingin membagikan sebagian daripada kisah kita untuk menunjukkan betapa Allah berperan banyak sekali dalam kehidupan kita dan membuat kita menjadi orang yang luar biasa. Sebelum Bunda pulang, aku ada oleh-oleh sedikit. Wow, Masya Allah. Masya Allah, tabarakallah. Jazakumullah khairun katsiro. Jadi Amin. ini adalah merek dari Mbak Ina yang adalah seorang muslimah yang luar biasa juga. Oh, Masya Allah, alhamdulillah. Mempunyai hijab
Wow. 4 warna. Wah, keren. Nah, Alhamdulillah. Aduh, sangat ya. bermanfaat. Ih, cantik. Ini Luar biasa dong ya? bunga. Ih, Nah, cantiknya. depan belakangnya beda-beda. Oke. Nah, jadi di belakangnya beda. Oh, Masya Allah. bisa ini 2 kali pakai dong. bisa Dua. kali Oh, pakai. 4 macam. 4 macam karena diginiin beda, diginiin Oke. beda. Oke. Masya Allah. Masya ya. Allah, tabarakallah. Nah, Teteh Ina amanahnya sudah kami sampaikan. Ini Teteh lucu Ina banget. makasih, alhamdulillah berkah usahanya sukses nanti aku pakai. Makasih Teteh Ina. Nah, terima kasih ya dan juga buat semua yang sudah nonton ini aku cuma cemplungin begini aja nanti tinggal enakku sayang untuk membenarkannya kembali gitu ya. Nah, alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih loh Bunda ya. Salam buat semua anak-anak. Waalaikumsalam. Terutama menantunya yang luar biasa. Merdi. Wah, itu luar biasa ya. Merdi. Mudah-mudahan aku juga bisa punya menantu yang sesayang itu Amin, ya. insya Allah, Ya Allah. Insya Allah kalau ibunya begini mah, insya Allah ibunya soleha, sayang. Bismillah. Insya Allah. Tapi kita yang Punya penting orang apa? tua kita harus ngebuka dulu. Iya, yang penting kita mendoakan. Ya, Tidak ngebuka kita dulu, insya Allah anak-anak kita akan terbuka hatinya juga. Nggak bisa nunggu, nggak bisa nunggu Betul. diduluin. Jadi kalau misalkan kita ingin dihormati, hormatilah terlebih dahulu. Kalau kita mau dihargai, menghargai Iya. terlebih dahulu. Kalau kita ingin dicintai, Duluan juga. Tergantung. kok gitu ya Bunda? Aku kok susah ya udah ya. Ah, Nanti ya aku dah. mau meneruskan sesi aku dengan Bunda Dewi Yul gitu kan. Kalian yang like, tolong ditaruhkan komennya di belakang, di bawah, dan jangan lupa di subscribe. Mudah-mudahan ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita semua. Amin, Wassalamualaikum amin. warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Luar biasa, Masya Allah.